siapakah yang termasuk di antara sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal afqahul halal wal haram, yang paling mengerti dan memahami tentang halal dan haram? Gak ada lain, hanya satu, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Mu'adz bin Jabal, beliau adalah founding fathernya Yaman. Hati-hati, santri Nusantara, global acting, global thinking. Yaman ada di genggaman kita. Tidak boleh sok Yaman merajalela di bumi Nusantara. Kaca dulu, di era Inggris berani menjajah, termasuk ada faktor damage, yaitu sampai terjadi Umi Pertiwi ini dijajah, akan terjadi damage, yaitu kesalahan. Kalau kesalahan yang sudah mengurangi efisiensi, mengurangi dalam kelancaran struktur ekonomi, namanya historis. Kesalahan dalam kelancaran ekonomi kita, termasuk tujuan Inggris ingin menjajah, ingin menguasai Adafi, ingin punya kopi. Karena bumi Pertiwi, bumi yang subur makmur, mereka berani ikut menjajah. Tidak akan menjajah, tapi biadab. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mohon maaf, kita ini bisa ngopi, besok belum tentu. Hati-hati, kita waspada. Kita enak di mana-mana ngopi. Dulu pernah diintip oleh mereka Inggris yang menjajah kita. Nggak ada lain, hanya salah satu adalah untuk menguasai bumi ini, biar mereka bisa menanam kopi dengan enaknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Inilah perlu kita ingatkan untuk kita dan untuk anak-anak bangsa yang akan mendatang. Mohon maaf dengan segala hormat, kita ini sebagai santri wajar berlomba-lomba afqahul fuqaha, kepingin menjadi orang yang ahli fikih, orang yang hebat, orang yang paham dalam agama tentu. Betul nggak? Ingat sejarah, siapakah yang termasuk di antara sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal afqahul halal wal haram, yang paling mengerti dan memahami tentang halal dan haram? Gak ada lain, hanya satu, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Mu'adz bin Jabal, beliau adalah founding fathernya Yaman. Hati-hati, santri Nusantara, global acting, global thinking. Yaman ada di genggaman kita. Tidak boleh sok Yaman merajalela di bumi Nusantara. Kaca dulu. Kenapa? Beliau mengajarkan kita di dalam hidup Al-Ghufrani, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali tariqatuna. Kalau Yaman, lihat sejarahnya, founder profilnya adalah guru besar saya adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, ini kenapa Abu Hasan berteriak, artinya kita lebih semangat. Kalau ada sosok Yaman yang berani dan berani, ayo kita kembali simak sejarah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sebelum diutus beliau ke Yaman, di briefing dulu oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz, apa yang kau buat mengadili dan untuk mensejahterakan di Yaman? Beliau Mu'adz bin Jabal, kitabullah ya Rasul. Yang akan buat keadilan di Yaman adalah kitabullah. Mu'adz, jikalau tidak kau temukan dalam kitabullah, sunnatul rasulillah, sunnah rasul hadis.
Kalau tidak kau temukan Quran dan hadis, wa ana ajtahid ya Rasulullah, saya siap mujtahid sungguh-sungguh, tak akan sia-sia demi suksesnya agama Allah dan Rasulnya. Sampai baginda Rasul wafat, Mu'adz bin Jabal masih di Yaman. Tentu tampuk kepemimpinan atau khalifah adalah Abu Bakar yang memegang. Karena kehebatan, kelincahan dan mutiara-mutiara yang keluar dari Mu'adz bin Jabal, sukses menguasai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari usul Umar kepada Abu Bakar, ayo, ini Mu'adz bin Jabal sudah kaya raya, sudah berjuis, wajar, masa-masa Islam gemilang sudah. Mungkin ayo kita ambil hartanya separuh. Tapi dari Abu Bakar tidak respon. Menunggu, tidak ada respon dari Abu Bakar. Umar berangkat menuju Mu'adz bin Jabal. Assalamualaikum, tentu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak cerita, putus cerita. Mu'adz, kalian sudah kaya, hartamu sudah banyak. Ayo, hartamu bagi dua. Separuh kamu, separuh kasihkan Abu Bakar. Namanya orang ahli fikih, apa saja dia bisa berdalih. Akhirnya Mu'adz bin Jabal dengan kekeh dan kuat nggak mau usul Umar. Kalau separuh ya nanti dulu. Umar pulang. Dengan ide Umar bahwa separuh hartanya untuk ke Abu Bakar setor, Mu'adz bin Jabal tidak mau. Pulang Umar, ya sudah, beliau hanya menyampaikan. Mu'adz bin Jabal, apa yang terjadi setelah Umar pulang? Malamnya mimpi beliau kayak di suatu kolam yang penuh air, beliau akan tenggelam. Mu'adz bin Jabal akan tenggelam. Ternyata yang menyelamatkan, yang menggait tangannya adalah sosok Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ini sosok Umar memperingatkan Mu'adz bin Jabal yang terkenal afqaul halal wal haram, yang paling fikih, yang paling memahami halal dan haram. Akhirnya sadar setelah dikasih fatwa sama Umar, mimpi malamnya begitu. Langsung datang ke Umar, assalamualaikum, langsung merangkul, nangis yang namanya Mu'adz bin Jabal. Diceritakan kejadian yang mimpi, disampaikan kepada Umar. Akhirnya ya sudah, kalau kamu mimpi begitu, ayo kita kembali lanjut ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini betul-betul ahli fikih, caranya hebat. Cuman di sisi lain, mohon maaf, kalau kejadian semacam itu yang mimpinya Mu'adz bin Jabal, apa yang terjadi? Kembali ke kita fikih, nahkumu bidhawahir. Kita ini hanya bisa menghakimi yang dohir, yang fenomena yang ada. Masalah batin, masalah rahasia, wallahu yatawalla sarair. Intinya kalau sedikit kesalahan hanya Allah yang menghakimi. Seperti tenggelamnya Mu'adz bin Jabal, tapi Umar yang menyelamatkan. Yang jadi pertanyaan, kalau ide Mu'adz bin Jabal itu hidayah Rasulullah, hidayah Allah, tentu kalau di negeri Yaman, apakah pas itu hidayah dibawa ke Nusantara? Yang jadi pertanyaan, tentu hati-hati. Ingat, Yaman funding fathernya, bapak bangsanya, figurnya adalah Mu'adz bin Jabal. Jangan sekali-kali itu hidayah dibawa ke Nusantara. Bolehlah, tapi lihat dulu
Di Jawa ini ada sosok Umar, ada sosok Abu Bakar, ada sosok Utsman, ada sosok Ali juga ada. Kalau kamu sok merasa Mu'adz bin Jabal, lihat dulu sesuaikah kamu sesuai Mu'adz bin Jabal? Jauh dong, baik hayat. Na'udzubillah min dzalik. Ini baru santri, tidak boleh dihapusi. Apalagi beliau-beliau yang pemegang NU yang sejati. Ini makanya hati-hati dan waspada. Hidayah Allah dan Rasulnya sesuai. Ibarat Yaman yang menguasai adalah Mu'adz bin Jabal. Tapi kalau Nusantara, stop dulu. Apapun hadis dan Quranmu, stop. Saya lebih mencintai Pancasila. Apalagi mengaku-ngaku sufi. Mohon maaf, bahwa di sini, yaitu di Jawa, ada sosok dulu yang sering membid'ahkan tahlil, belum tahu tahlilnya Nusantara. Ini biar kita betul-betul agamis dan nasionalis, bahwa isinya la adalah Taurat, ila Injil, illa Zabur, Allahu Al-Quran. Siapakah mereka yang mengajari mengkafirkan saudara kita dari Sabang sampai Merauke? Tentu mereka pendatang yang tidak kenal jiwanya ulama Nusantara. Bahaya. Ini makanya Pak Mujib sampaikan, kalau Abu yang menyampaikan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dijumlah menjadi la ilaha illallah. Hati-hati. Di Nusantara ada lintas agama, tidak seperti yang ada di Yaman. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu sahabat yang merupakan Yaman yang diharapkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf, ada satu hadis yang dibubuhkan oleh Imam Ghazali, ditulis dalam Ihya Ulumuddin, termasuk hadis yang ditulis oleh Syekh Imam Suyuti Al-Masri. Apa kata beliau Mu'adz bin Jabal? Karena apa? Banyak hadis-hadis yang para sahabat tidak tahu, justru Mu'adz bin Jabal ini tahu. Karena Mu'adz bin Jabal masuk ikut Bai'ah As-Sanabatul Uqbah, termasuk masih umur 18 tahun, selalu mengikuti perang. Apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal? La tajlisu ila alimin, jangan sekali-kali duduk kepada orang alim, kepada orang yang punya ilmu. Katanya, lihat dulu, ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali orang alim yang sifatnya jelas, pendidikannya jelas, dari 5 bisa merubah menjadi 5. 1, minasyakki ilal yakin. Ini ciri khas tanda alim yang sebenarnya sesuai sanad Mu'adz bin Jabal. Ayo kita koreksi sendiri. 1, minasyakki ilal yakin, dari keraguan menuju keyakinan. Siapa yang merubah tahlil menjadi ragu? Siapa yang merubah tahlil menjadi bid'ah? Na'udzubillah min dzalik. Asli Ahlussunnah wal Jamaah mendidik la ilaha illallah, isinya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kemudian 2, minasyakki ilal yakin wa minar rohbati ila zuhdi, dari cinta dunia berubah menjadi penyelamat dunia. Zuhud bukannya tidak punya dunia, punya dunia, tapi untuk penyelamat dunia. 2, wa minar riya ilal ikhlas. 3,
yaitu pendidikan riya, sok pamer, sok siapa saya, menuju ikhlas. Hati-hati. Wa minal kibri ila tawadhu'i, dari kesombongan menuju tawadhu, sopan santun. Terakhir, minal adawah ilan nasihati, dari permusuhan menuju perdamaian saling antar nasihat. Datang di tengah negeri kita sering adu domba siapa? Jelas mereka tidak punya benih cinta tanah air. Dia tidak punya love for the homeland, tidak punya cinta tanah air. Itu satu hadis yang dibumikan oleh Imam Ghazali, tertulis dalam Ihya, yang dicatat oleh beliau Imam Jalaluddin Asyuti radhiyallahu an. Ini beliau sering, jangan terpancing dan dipancing. Ulama banyak silakan, tapi 5 poin harus kita cermati sungguh-sungguh. Kalau berani mau merubah Pancasila, berarti mendidik keraguan, ketahuan.